Kita menyembah Allah yang esa. Oh, Safiranda, ketemu saya dong. Jangan yang seperti ini pemahaman Tuhannya. Silakan. Enggak akan pernah dia bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Jika biasanya kita sebagai muslim melihat video kajian dari salah satu ustadz, mungkin hal biasa. Namun bagaimana jika video kajian itu ditampilkan di dalam gereja yang notabene tempat ibadah non-muslim? Dan yang lebih mengherankan lagi, video kajian tersebut diperlihatkan langsung oleh si pendeta yang memimpin ibadah jemaatnya. Momen ini berlangsung pada saat seorang pendeta bernama Risuli Lubis yang memimpin ibadah di sebuah gereja yang dihadiri beberapa orang jemaatnya. Dalam video tersebut, awalnya si pendeta bercerita mengenai kuasa Tuhan Yesus yang mereka percayai dapat memberikan keajaiban kepada siapapun. Singkat cerita, tiba-tiba si pendeta meminta jemaatnya untuk menyaksikan cuplikan video kajian Islam yang dipandu oleh Ustadz Firanda Andirja, di mana dalam kajian itu beliau membahas mengenai seputar konsep Trinitas yang mungkin membingungkan bagi umat muslim. Dalam beberapa momen ketika mendengar kajian Islam tersebut, si pendeta tampak mencoba menjelaskan dan membantah tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Tampak dalam cuplikan, si pendeta seperti agak emosi dalam menanggapi isi kajian dari Ustadz Firanda Andirja. Berikut cuplikannya. Karena kita punya Yesus, haleluya. Keluar, masuk, dijagai. Bukan sehari 2 hari, tapi sampai berikan sorak-sorai buat Yesus yang dasar. Jangan yang seperti ini pemahaman Tuhannya. Silakan. Saya enggak. Silakan. Jangan seperti ini pemahaman Tuhannya. Enggak akan pernah dia bisa. Kalau seperti ini pemahaman Tuhan kita. Dibandingkan agama-agama yang lain, pembahasan tentang Tuhan mereka rumit, terkadang dan tidak detail. Tidak detail. Terkadang sebagian mereka semakin belajar, mereka semakin bingung. Contoh, kita bicara tentang Nasrani. Orang 3 sama dengan 1. Antum tanya orang beda-beda. Saya sudah diskusi dengan banyak orang Nasrani, baik dari internet dan yang lainnya. Semua bagaimana mereka mengungkapkan tentang Trinitas beda-beda semua. Ini itu benar. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Nggak ada yang sepakat. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya, ya, beliau berkata rahimahullah berkata di sana, beliau berkata sampai-sampai ada ulama yang mengatakan kalau ada 10 orang Nasrani berkumpul untuk menjelaskan tentang makna Trinitas akan keluar 11 pendapat. Karena mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan sungguh menakjubkan ada suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka tahu mereka tidak paham dalam perkara tersebut. Bayang, perkataan yang agung dari Ibnu Taimiyah. Menakjubkan suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka yakin bahwasanya mereka tidak paham perkara tersebut. Stop sebentar, saudara dengar. Ada satu kaum, maksudnya orang Nasrani ini tahu dia Trinitas ini, tapi dia nggak bisa ngerti, nggak bisa dia kalau jelasin bagaimana. Terus, terakhir saya baca komentar orang tentang Trinitas, bahwasanya Allah ada firman-Nya, kemudian firman-Nya menjelma menjadi Isa. Bingung saya, Allah mana firman-Nya mana? Kok firman-Nya? Kan firman kan perkataan. Di mana perkataan Tuhan berubah menjadi apa? Manusia. Terus kalau jadi manusia firman-Nya hilang. Bingung juga. Ini perlu saya jelaskan. Nah, ya, saudara, maksud dia itu Yohanes 1 itu. Ya, dia nggak baca ayat pertamanya ya. Yohanes 1 itu ayat pertama. Itu biar begitu saja ya. Saya akan bacakan nanti di YouTube kalau bisa ditulis. Maksudnya Bapak ini saya mau ajak nanti Skype dengan saya. Yohanes pasal 1 ayat 1 gini ya. Jadi maksud dia kalau firman itu sudah menjadi Yesus jadi manusia loh. Terus mana ada lagi firman di dalam diri Allah? Itu keliru. Karena di sini kita pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu tetap bersama terus dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kenapa firman itu adalah Allah? Karena firman itu di dalam diri Allah, perkataan Allah. Sekarang maaf. Kalau saya pakai baju ini, namanya baju apa? Salah. Ya baju oke. Ya baju batik. Baju siapa? Baju Risuli Lubis. Haleluya. Haleluya. Oke lah, kalau ini agak bisa terlepas. Ini terlepas. Ini kaki siapa? Nah, ini kaki siapa? Ini tangan siapa? Ini perkataan siapa? Nah, sekarang kalau aku udah ngomong-ngomong terus apa hilang di dalam diriku? Jandri. Terus ibu ini bilang, coba ngomong Jandri. Terus dicek sama dokter. Udah hilang, nggak ada lagi. Ya,
Kalau ini harus saya tanggapi karena yang lain itu nantilah ya, karena waktu ya. Nah, terus saudara, biar Anda tahu pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau diambil langsung ke ayat 14, memang artinya jadi lain. Kalau dilengkap, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, bla bla bla. Memang jadi lain. Tapi kalau kita baca dari awal, ya, baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terus, dalam dia ada hidup. Ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terus ini. Terang itu artinya firman tadi tetap ayat 1. Firman yang bersama-sama Allah itulah terang. Haleluya. Tapi terang itu tetap bersama-sama Allah. Firman itu terang, tapi firman itu tetap bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Terus ayat 6 sampai ayat 7 sampai ayat 8. Terus saya mau ayat yang terakhir tadi yang dia maksudkan, ya. Ayat 14. Firman itu bersama-sama Allah. Kalau dia nggak paham dengan ayat ini, kita harus ke Filipi 2 ayat 6. Firman itu bersama-sama dengan Allah mengambil rupa manusia. Memang di ayat di sini nggak begitu bacaannya. Firman itu telah menjadi manusia. Haleluya. Tapi harus kita tidak boleh memisah-misahkan dari ayat 1 konteksnya. Haleluya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi waktu Yesus hadir, ya dia bersama-sama dengan Allah, firman itu. Haleluya. Makanya dia bilang, kalau Allah firman terus hilang dong dalam dirinya. Ya salah dia, mana bisa yang hilang. Orang firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke, terus. Haleluya. Terus. Haleluya. Makanya tadi biarin aja, saya baca ini. Terus firman ini kok hanya satu menjelmanya, kan bisa jadi menjelma 10. Oh, jadi satu saja. Nabi Isa belum, kan ada yang lain bisa menjelma dari Nabi Isa jadi nabi yang lain. Intinya mereka bimbang dengan apa yang mereka ucapkan. Saya pernah ketemu juga waktu saya masih di maksud dia, saudara, kenapa saya tanggapi walaupun dia ngomong Isa, tapi karena Nasrani, maksudnya mengarah kepada iman kita Yesus. Terus Nasrani, mereka bilang bahwasanya seperti orang merokok 3 sama dengan 1, seperti orang yang merokok. Orang tidak dikatakan merokok kecuali ada bibir, ada rokok, ada asap. Kalau sudah ada bibir, ada rokok, ada asap, maka terjadi namanya proses merokok. Baik. Itu logika. Maksudnya gini. Maksudnya Tritunggal itu diartikan sama orang tertentu gitu. Bibir, rokok, dan asap. Jadi ada asap, ada rokok, ada bibir. Tapi kan tetap itu bersatu-satu. Nah, tapi terus. Kita bilang bibir lain dengan rokok, iya tidak? Rokok tidak sama dengan asap. Sementara Anda mengatakan Allah sama dengan Isa, Isa sama dengan Ruhul Kudus. Ya berarti kan ini tiga hal yang berbeda. Bisakah ada bibir tanpa rokok? Bisa tidak? Bisa. Nggak ada rokok, kita nggak pernah merokok, bibir kita masih ada. Bisakah ada rokok tanpa bibir? Bisa. Oleh karenanya susah mengatakan bahwasanya akhirnya mereka bikin logika. Akhirnya mereka bikin logika lagi bahwasanya seperti air. Air bisa jadi es, bisa jadi H2O, bisa jadi oksigen, bisa jadi cairan dan yang lainnya. Ya. Mereka berusaha bikin apa? Logika. Ya. Maksudnya saudara, kalau udah air itu, ya kita bilang air itu berarti cair. Kalau udah jadi es itu bukan benda cair lagi, itu padat. Nah, ya. Jadi terus. Ya berarti tatkala Allah menjadi Nabi Isa, berarti Allah sedang tidak jadi Allah dong. Ya kan kalau air berubah jadi es kan dia berubah kan. Terus Ruhul Kudus itu gimana ceritanya? Intinya tidak ada yang bisa menjelaskan dengan penjelasan yang ilmiah. Saya tantang mereka bisa jelaskan ilmiah, saya tantang. Tidak bisa. Setelah selesai menayangkan video kajian di hadapan jemaatnya, si pendeta pun masih seperti tak terima dengan topik yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja. Bahkan pendeta tersebut meminta kepada siapapun orang yang mengetahui link atau kontak dari Ustadz Firanda Andirja untuk memberitahu dirinya. Karena pelajaran ini sudah sering saya ajarkan di gereja, jadi saya tidak ulang-ulang. Jadi ini namanya Ustadz Firanda, Doktor Firanda. Skype ke saya, siapa yang punya link dia kirim Skype ke saya Metanoia. Namanya Metanoia Skype. Ya, kita punya semua alatnya, punya semua kita channel-channel ini, alat apa namanya istilahnya linknya. Ya, siapa yang tahu link Ustadz ini kirimkan, suruh Skype ke Metanoia. Nanti Pak,
saya mau bicara gitu kepada saya Pak Resul Lubis, nanti Bapak saya ajari tentang Bapak ini ketemu orang Kristen yang salah, ketemu pendeta yang kacau mungkin. Haleluya. Biarlah dia lawan ustadz sendiri. Haleluya. Banyak orang saudara yang mualaf gara-gara begini. 3113. Lihat di YouTube. Kalau Anda mau besok, saya tampilkan puluhan bahkan mungkin nanti ratusan orang yang begitu. Salah satunya Burmanurung apa siapa itu? Yang artis itu. Burmanurung apa siapa? Bukan, ada itu penyanyi, tapi nggak terlalu hebat banget sih. Iya, dia baru mualaf berapa tahun apa setahun setengah yang lalu itu. Enggak, buru apa itu? Dia bilang apa? Dia gara-gara Trinitas ini mualaf. Si Ustaz Nababan gara-gara Trinitas. Semua hampir kebanyakan gara-gara itu. Kita menyembah Allah yang Esa. Oh, Ustaz Iranda, ketemu saya dong. Haleluya. Oke, terus. Si Ustaz tadi. Selesaikan si Ustaz tadi. Enggak ada lagi. Mentok. Dia bilang kalau ada ulama bilang kalau 10 orang udah tadi. Wah, udah ya. Haleluya. Oke? Ini maksudnya memancing si Ustaz tadi biar dia mau skip saya. Karena di YouTube itu kalau kita buat nama dia nanti muncul di channel dia juga asal kita buat channel dia. Iya. Oke? Itulah beberapa informasi mengenai aksi pendeta yang menayangkan video kajian Islam di hadapan jemaatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا قلب ما بدهاك وهاج فيك بكاك وبت في سوء حال وليس ترجو فكاك